Mungkin selanjutnya adalah penerapan pada Canva dan Photoshop. Lalu kita lanjut ke bagian dari Canva. Selanjutnya adalah penerapannya pada aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Canva. Canva ini sebuah aplikasi yang editingnya bisa kita lakukan melalui website, jadinya membutuhkan internet saja tanpa membutuhkan storage yang berlebih. Nah, Canva ini sangat terkenal karena sudah banyak template-template yang dapat kita gunakan. Jadi apabila kita membuat sebuah postingan, jika kita mau membuatnya secara cepat, di sini sudah banyak banget template-nya, mulai dari presentasi, mulai dari sosial media dalam bentuk video, produk-produk, secara marketing, secara office, dan lain-lainnya. Bisa kita contohkan, misalkan ini presentasi. Untuk presentasi sendiri, itu sudah sangat banyak untuk template-nya dapat kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakannya, langsung kita terapkan seperti ini. Di sini ada 15 halaman, dapat kita apply semua. Sehingga 15 halaman tersebut bisa kita taruh. Dan di sini langsung bisa kita kostum, dan kurang lebih akan seperti itu penggunaannya. Yang pertama mungkin dari penulisan sendiri. Penulisan sendiri, jika kita ingin membuat baru, langsung saja pencet huruf T. Nah, di sini akan muncul kolom untuk mengisinya. Langsung kita ketik mungkin Batu Sajiwo. Nah, kurang lebih akan seperti ini, dan di sini ada banyak sekali pilihan kostum dari tulisan. Oke, yang pertama dari nama font. Nama font bisa teman-teman cari, bisa kita cari semua apa yang ingin kita butuhkan mulai dari tema-temanya. Lalu ada ukuran, bisa kita atur secara manual seperti ini atau kita ketik hurufnya. Untuk warna ini ada banyak, mulai dari warna secara default atau warna dari dokumen-dokumen ini. Misalkan kita kasih warna seperti ini, kurang lebih seperti itu. Dan ini format huruf seperti biasa, ada bold, ada italic, ada underline. Lalu di sini ada uppercase untuk semuanya kapital, dan lain-lain secara umumnya seperti itu. Lalu ini ada align-nya. Misalkan kita ubah align-nya, ini yang kiri, tengah, kanan, dan justified. Lalu bisa kita buat list juga seperti ini. Lalu di sini ada letter spacing, yaitu jarak spasi. Lalu ada jarak enter, jarak baris. Lalu selain itu, secara efek ada juga. Jadi huruf-huruf bisa kita beri efek, seperti kita kasih shadow. Lalu ada bentuk kurva juga. Nah, ini kurvanya juga bisa kita sesuaikan juga, kurang lebih seperti itu. Untuk mengunduhnya bisa menggunakan Ctrl Z. Lalu semuanya bisa kita animasikan, mulai dari huruf, mulai dari gambar. Untuk animasinya bisa kita animasikan seperti ini. Ada yang bentuk rise, ada yang bentuk pen, ada yang bentuk fade itu menghilang, dan lain-lainnya. Lalu untuk ingin menggabungkan secara satu kesatuan, bisa kita pilih. Jika kita ingin memilih banyak, langsung saja klik. Lalu di sini kita sambil klik shift, klik lagi, sambil pencet shift, klik lagi, bisa kita grupkan. Jadi jika kita grupkan, berarti akan berpindah secara bersama. Oke, selain itu, jika fungsi-fungsinya seperti ini, ada yang top, middle, bottom, left, center, right, itu posisi secara umum, namun bisa kita ubah secara manual saja. Nah, ini opacity, jika membutuhkan sebuah objek yang sekiranya transparannya butuh transparan tinggi, bisa kita turunkan. Nah, seperti itu. Itu secara huruf. Lalu untuk gambar sendiri, coba kita masukkan sebuah gambar. Di sini ada yang namanya elemen. Elemen ini merupakan kelebihan dari Canva. Jadi di dalamnya bisa mencari sebuah logo, sebuah frame, sebuah gambar, sebuah ilustrasi, sebuah video. Jadi semuanya akan menjadi satu di dalam sini. Jadi misal kita masukkan salah satu. Oke, ini sebuah gambar ya. Ini adalah sebuah frame. Jadi gambarnya bisa kita masukkan ke frame, langsung kita geser dan masukkan ke dalam sini. Semudah itu untuk sebuah aplikasi di Canva. Dan selain itu, jika kita ingin mencari elemen, seperti mungkin mencari work, kerja.
Di sini ada banyak sekali, bisa kita filter juga mulai dari foto. Foto ini lebih ke orang-orang asli dalam bentuk foto menggunakan lensa kamera. Ada yang bentuk grafik juga. Grafik lebih ke ilustrasi 2 dimensi. Ada juga yang 3 dimensi. Bisa kita masukkan. Lalu selain itu ada yang dalam bentuk video juga. Nah, dalam bentuk video itu biasanya seperti ini. Nah, gitu. Ada juga yang dalam bentuk audio. Audio bisa kita keluarkan musiknya. Jadi bisa langsung kita masukkan ke dalam salah satu slide atau salah satu desain kita. Nah, bisa seperti itu untuk elemen. Sudah banyak sekali yang bisa dapat kita gunakan di Canva, tergantung kreativitas dari kita sendiri. Di sini kan ada banyak dari teks, audio, logo. Logo sendiri itu dapat kita buat. Jadi misal kita ingin membuat logo, itu bisa kita masukkan ke dalam sini. Misal kita ingin membuat logo, logonya akan muncul seperti ini. Nah, template lainnya itu akan sangat banyak tergantung kebutuhan yang kita butuhkan. Misalkan logo dari sebuah rumah sakit, logo dari paguyuban atau yang lainnya, itu bisa kita cari. Dan agar lebih baik, tidak bisa kita gunakan atau save begini saja, jadi perlu kita kustomisasi. Jadi misalkan warnanya kita ubah menjadi warna umum atau warna yang kita inginkan, namanya kita ubah, posisi kita ubah, ukuran kita besarkan, dan lain-lainnya. Jadi di sini untuk pelatihan di sini secara umum saja lebih ke bedah dari fitur-fitur. Lalu untuk sebuah keseimbangannya itu mungkin contohnya seperti ini. Jadi saya sudah membuat sebuah desain. Desain ini adalah ditempatkan pada Instagram, jadinya mencari desain yang sebisa mungkin enak untuk dibaca dan juga yang pasti informasinya tersampaikan. Jadi istilahnya tidak terlalu berlebihan secara desain, lebih banyak white space-nya seperti yang saya jelaskan tadi. White space-nya untuk bernafas dan informasinya bisa tersampaikan dengan mudah. Ini kita bedah saja mulai dari pertama menggunakan frame yang seperti ini. Ini ada daun-daunan, ada titik-titik, ada ini, itu namanya ilustrasi. Jadi misalkan kita cari ilustrasi arrow grafik akan muncul. Akan banyak sekali, ada yang bentuk GIF bahkan. Lalu untuk titik bisa kita cari dot. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis dotnya. Jadi tergantung kita desain ingin mengangkat tema apa. Di sini saya desainnya lebih ke desain sketch, desain dari natural gitu menggunakan liquid. Ini lebih ke liquid ya. Jadi ada yang liquid atau abstrak vektor. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tergantung kita ingin mengangkat sebuah tema dari desain apa saja. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh desainnya. Ini menggunakan frame semua, lalu tulisannya sesimpel mungkin, dan yang pasti informasinya dapat tersampaikan. Walaupun dengan ukuran yang terbatas karena tiap slide dari Instagram berbentuk kotak seperti ini, namun penyampaiannya pasti akan lebih maksimal apabila bisa dirancang dengan rapih dan juga memahami dasar-dasar dari desain yang sudah saya jelaskan dan saya berikan kepada teman-teman semua yang tadi itu. Untuk Canva seperti itu. Di sini lebih ke menu-menunya, recent design, terus all of your design, share with you. Jadinya untuk Canva sendiri, jadi misalnya teman-teman ingin mendesain bersama, jadi kita bisa menyebarkan hasil dari desain kita, hasil dari rancangan kita menggunakan link yang akan kita sebar. Jadi teman-teman lainnya bisa mendesain bersama.
Jadi di sini bisa copy link dan lain-lainnya sehingga bisa mengedit bersama. Jadi misalkan nanti si A mendesain yang bagian ini, si B mendesain bagian ini dan lainnya. Kurang lebih untuk Canva seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung lompat ke Photoshop. Untuk Photoshop mungkin saya bisa bilang secara teknis lebih berat ataupun lebih kompleks dari Photoshop karena ada sangat banyak fitur-fitur dan mungkin saya akan menjelaskan fitur-fitur secara umum yang bisa digunakan saja. Oke, selanjutnya penerapan desain-desain grafis tersebut pada Photoshop. Tadi sudah Canva, secara ringkas saja. Untuk Photoshop sendiri itu lebih ke aplikasi yang sangat raw, sangat mentah. Jadinya kita harus memikir lebih kreatif dalam merancangnya karena untuk secara template sendiri mencarinya cukup sulit. Jadinya kita menggunakan Photoshop. Ada plus minusnya karena untuk jika ingin belajar desain secara real, secara niat, itu bisa menggunakan aplikasi editing yang pure seperti Photoshop, Corel, lalu ada Illustrator, ada yang lain-lainnya seperti Inkscape. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi seperti itu. Tapi apabila ingin lebih cepat dalam mendesain, desainnya urgently need atau dibutuhkan segera, itu bisa menggunakan Canva sebagai salah satu alternatif. Nah, lanjut saja untuk Photoshop ini karena saya sudah membuat sendiri, itu kita coba buat untuk yang baru dulu. Nah, untuk yang buat baru, kita coba mengetahui dulu ini width ada height. Untuk width itu lebar. Kita misalkan membuat sebuah desain dalam A4 2100, tingginya 2970. Itu kan karena untuk A4 itu 21 cm kali 29,7. Jadi pikselnya kita samakan. Lalu resolusi sendiri itu tergantung dari desain yang ingin kita desain. Jika misalkan A4 ataupun tulisan-tulisan yang cetakan-cetakan yang masih kecil seperti A4, A5 dan lain-lainnya atau brosur atau kokard, itu tidak perlu membutuhkan pixel yang tinggi-tinggi. Jadinya untuk desain-desain seperti banner, baliho ataupun billboard itu membutuhkan pixel yang sangat tinggi biar dari jauh pun tidak terasa pecah untuk dilihat. Lalu langsung saja untuk artboard sendiri itu biasanya kita butuhkan kalau misalkan artboard itu untuk desain yang berbagai halaman, beberapa halaman. Jadi misalkan kita membuat buku panduan atau mungkin membuat sebuah kokard atau mungkin opsi desain lainnya, itu bisa menggunakan artboard. Langsung saja kita coba menggunakan artboard. Nah, di sini ada artboard 1. Jadi misalkan kita mau menambahkan lagi, kita klik di sininya. Nah, akan muncul plus minusnya. Ini menambahkan halaman lagi di mana? Ini di atasnya berarti. Ini menambahkan halaman lagi di kanannya dan seterusnya. Itu secara simpel saja. Dan untuk di sini pelatihan desainnya lebih ke bedah dari beberapa fitur-fitur ataupun tools yang ada di sini. Nah, ini langsung saja untuk di sini yang sudah bisa. Mulai dari atas, yang pasti move tool untuk memindahkan. Ini biasanya secara default kita pencet V, kita klik. Nah, jika kita klik akan muncul layer di sini, layer yang diklik, layer yang dipilih. Lalu kita pindahkan, bisa kita pindah. Jadi misalkan untuk memindahkan ke artboard ataupun halaman lainnya bisa kita pindahkan ke sini. Nah, di sini otomatis akan pindah ke layer lainnya ataupun artboard lainnya, berarti ke artboard latar belakang. Lebih seperti itu. Untuk move tool hampir sama, sangat mudah, itu sangat basic. Selanjutnya adalah rectangular marquee tool. Jadi bisa membuat sebuah shape ataupun membuat selection. Jadi misalkan kita ingin menghapus tapi dalam bentuk kotakan, bisa menggunakan rectangle marquee tool. Ini misalkan begini. Tadi kita pencet saja ya. Nah, ini sudah terpilih. Jadi misalkan kita ingin memilih kotakan ini, bisa kita klik dan kita hapus. Tidak bisa karena masih smart object. Smart object adalah
objek yang memang berasal dari sebuah file yang lainnya. Jadi harus kita rasterize dulu. Rasterize itu dibuat menjadi layar biasa. Nah, menjadi layar biasa sudah, lalu kita hapus. Nah, di sini akan terpotong secara otomatis sesuai dengan layar kita pilih. Karena untuk logo Undip sendiri ini tidak terpotong karena tidak kita pilih, karena kita memilihnya kotakan yang warna biru longgar ini. Kita balikan lagi. Selain rectangular ada ellipse, ada single row, ada single column. Hampir sama tergantung bentuknya. Untuk lasso tool biasanya bisa digunakan untuk secara poligonal, juga hampir sama seperti marquee tool, cuman ini dalam bentuk poligon, garis-garis kaku. Ada yang dalam bentuk lasso tool biasa. Ini lasso tool berarti kita seperti mencoret gini. Ada yang dalam bentuk magnetic tool juga. Jadi menempel pada layar-layar terdekat. Nah, seperti itu. Kita klik kanan, jadinya menselect tergantung dari arah yang sudah kita drag atau geser. Lanjut ke object selection tool. Object selection tool itu hampir sama, namun karena jarang digunakan, sepertinya tidak usah, karena untuk penggunaan sendiri object selection tool lebih baik menggunakan V saja. Lalu ada crop tool. Crop tool ini untuk mengcrop secara umum saja. Jadi misalkan mengcrop secara ini. Nah, di sini akan seperti ini. Bisa kita balikan lagi. Lalu untuk frame tool langsung kita skip. Eyedropper tool lebih ke membutuhkan warna tergantung dari titik yang sudah kita pilih. Nah, di sini akan berubah. Oke. Lanjut healing brush. Healing brush itu misalkan ada beberapa noda yang tidak kita inginkan. Jadi misalkan untuk logo mungkin saya menggunakan ini saja. Ini kita jadikan rasterize dulu. Nah, di sini kita menggunakan healing brush. Kita hapus. Nah, di sini akan berubah. Mungkin lebih jelasnya apabila menggunakan foto ini. Misalkan kita ingin menghapus sebuah iPhone di sini atau HP. Nah, ini kita bisa menggunakan healing brush. Ini kita rasterize dulu. Nah, kita healing brush. Nah, ini bisa hilang lagi. Jadi misalkan ada bagian dari foto yang tidak kita inginkan, bisa kita healing brush sehingga hasilnya akan seperti itu. Ini merupakan fitur yang paling berguna menurut saya dalam pengeditan foto, karena dapat membantu dalam mengclearkan suatu foto apabila ada noise atau objek yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah eraser tool, hampir sama seperti bagaimana kita menghapus, tapi ini menghapus secara harfiah, benar-benar menghapus. Ini kurang lebih seperti itu. Selain itu adalah gradient tool. Jadi misalkan ini kita jadikan gradient tool, kita ubah menjadi layer max. Jadi kita jadikan tool gradient tool. Nah, di sini akan misalkan kita membutuhkan gradasi secara opacity, bisa kita gunakan seperti ini. Jadi kita gariskan. Jadi misalkan garisnya seperti ini. Misalnya garis ke bawah sini, berarti otomatis gradasinya akan dari hilang ke adanya dari bawah ke atas. Jadi kalau misalkan dari atas, berarti langsung saja dari tengah sini kita tarik ke atas. Nah, kurang lebih untuk gradient biasanya penggunaannya seperti itu. Untuk pen tool sendiri itu menghapus secara manual itu dengan lebih rapi. Jadi misalkan kita ingin menghapus lagi,
gambar dari HP ataupun menseleknya. Kita pencet P saja, kita pilih titik itu sudah, titik ini sampai sini. Nah, ini dalam bentuknya lengkungan. Jika lengkungan, kita klik tahan sambil kita arahkan ke sini, jadi membentuk sebuah lengkungan. Kalau misalnya kayak gini berarti tidak bisa karena lengkungannya ke arah sini. Jadi kita arahkan kursornya ke sini. Nah, agar titik selanjutnya tidak mengikuti lengkungan sebelumnya, kita pencet Alt, kita taruh di sini. Lalu jika kita tarik akan seperti ini, jadi tidak ada pengaruh lengkungan dari sebelumnya. Kalau misalnya kita biarkan, misalkan seperti ini, lalu kita klik sini. Nah, di sini ada hasil atau bekas dari lengkungan, karena membentuk lengkungan ini membutuhkan untuk membalikan dari lengkungan menjadi garis biasa. Jadi tinggal kita ginikan saja, jadinya tidak akan membutuhkan lengkungan. Begitu, coba kita selesaikan langsung untuk hasil dari ininya. Kita select terus, taruh atas sini, ada lengkungan lagi begini, kita Alt tarik, taruh di poinnya, titik taruh sini lagi, titik lagi taruh sini, kita lengkungkan. Oke, nah, make selection. Nah, sudah dipilih. Jika kita ingin menghapusnya berarti tinggal langsung delete. Nah, ini berarti langsung bolong ya istilahnya. Namun jika kita ingin memilih iPhone-nya, dari select ini kita balik menjadi inverse. Nah, ini kita hapus dan jadinya hanya iPhone saja. Begitu. Oke, selain itu ada rectangle tool. Rectangle tool itu membuat shape secara umum. Jadi misalkan kita ingin membuat seperti ini, kotakan yang berbentuk daun seperti ini, bisa kita buat juga secara manual. Oke, di sini bentuknya seperti ini. Misalkan warnanya kita ingin ubah. Nah, di sini di sisi kanan ada juga sebuah tab. Ini ada yang isinya layer, ada yang isinya properties. Sekarang kita mulai dari properties dulu. Ini warnanya tadi hitam, jadi kita ubah menjadi oranye. Jadi merah seperti ini dulu. Misalkan kita ingin membuat seperti ini, berarti bisa kita ubah. Ini tanda dari klip. Jadi kalau misalnya klip itu akan berubah bersama. Nah, jika tidak ingin berubah bersama, kita copot klipnya. Ini pojok kiri atas, berarti misalkan kita buat lengkungan, berarti butuhnya di pojok kiri atas. Oke, kita buat 40. Nah, kalau membutuhkan lengkungan di pojok kanan bawah, taruh sini lagi. Karena tadi di atas 40, kita samakan saja menjadi 40 juga. Oke, hasilnya kurang lebih akan sama seperti ini. Jadi, rectangle tool bisa membuat sebuah shape tergantung dari bentuknya. Ada yang rounded, ada yang rectangle biasa, ada yang bentuk ellipse, ada yang bentuk polygon. Polygon biasanya tergantung dari jumlah sudut. Jadi misalkan ingin membuat sebuah segitiga, bisa langsung klik polygon. Di sini ada tulisan sides, kita ketik 3. Nah, kalau 3 berarti otomatis membentuk sebuah segitiga. Begitu. Lalu selain itu, kita bedah di sisi kanan dulu. Bagaimana kita memanage sebuah layer. Ini kan jadi istilahnya semua objek ini bisa dinamakan sebagai layer. Jadi misalkan ini layer Undip, ini layar Nel, Sony dan lain-lainnya untuk gambar dari itu. Nah, untuk memanage-nya itu agar rapi, misalkan kita dari artboard ini dulu, artboard cover. Artboard cover ini adalah bagian dari ini. Nah, di sini ada banyak nih, ada tulisan, ada objek lagi, ada logo, ada gambar, dan ada shape yang dimasukkan gambarnya. Yang pertama, kita jadikan dulu tulisan ini menjadi satu grup. Jadi misalkan karena tidak ingin terlalu tercecer seperti ini, kita satukan saja.
buku panduan, penggunaan aplikasi Muhammad Bagus Ajiwo, Fakultas Sains dan Matematika, dan juga KKN. Nah, ini karena huruf semua, jadi kita jadikan satu menjadi grup. Langsung pencet saja Ctrl G atau kita klik kanan. Jadi kita jadikan grup. Begitu. Langsung saja kita ubah menjadi Ctrl G. Jadi satu grup, kita ubah menjadi huruf. Nah, di sini dalamnya akan jadi huruf. Nah, ini apabila kita ingin menggerakkannya bersama-sama, istilahnya semua posisi ini sudah fix, bisa kita link. Jadi antara KKN ini sampai buku panduan, kita link di sini. Ada namanya link layers. Nah, di sini ada 4. Jadi misalkan kita klik buku panduan nih. Jadi yang bergerak ada 4. Karena sudah kita link. Lalu jika kita ingin menjadikan satu, kita merge. Misalkan ini 4 ini. Ini kan ada 4. Mungkin kita jadikan grup dulu. Ini shape kiri bawah. Ini ada 4 nih. Daripada ribet, mungkin bisa kita merge. Merge itu menjadikan satu. Jadi dari 4 layer ini kita jadikan satu. Jadi kita klik kanan, ada tulisan merge layer. Oke. Nah, jadi satu. Jadi misalnya kita hapus, nah, semuanya kehapus. Ini misalnya kalau ini belum di merge, nah seperti itu. Kita merge lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita rapikan lagi. Ini misal ini kita grupkan menjadi shape. Mungkin shape hiasan. Oke. Di sini kalau kita di sini ada mata itu untuk memperlihatkan atau tidaknya. Nanti semuanya seperti itu. Nah, ini misalkan ini kita ingin menjadikan satu, berarti seperti biasa kita merge. Ini kita jadikan satu, kita merge lagi. Oke. Terus dari merge itu kita bisa di-linkkan. Oke. Nah, jika ingin mengubah warna, itu bisa menggunakan klik kanan, blending option. Di sini selain warna bisa mengatur seperti ingin menggunakan shadow, ingin menggunakan tekstur warna atau tekstur dari kontur. Nah, itu bisa juga. Nah, seperti itu. Untuk stroke seperti biasa garis tepi, ada shadow dalam, lalu ada glow di dalam. Satin itu untuk tekstur seperti kain satin. Color overlay mengubah warna semuanya. Lalu gradient overlay juga bisa mengubah menjadi sebuah gradasi. Jadi misalkan kita gradasinya ini warnanya, oke. Nah, akan seperti itu. Scale-nya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita hilangkan dulu coba mungkin. Oke. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Jadi di sini ada banyak sekali, mulai dari contour, bevel, stroke, shadow, bayangan, glow, terus ada drop shadow juga. Ini untuk bayangan di luarnya. Ada juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin selain itu bisa teman-teman improve lagi mulai dari peletakan dan dasar-dasar desainnya itu bisa diterapkan. Jadi misalkan ini yang pertama berarti kan apa? Ruang di sini kita sisakan sekitar sini dan sini atau sini untuk istilahnya memberi nafas kepada pembaca untuk melihat sebuah judul. Judul juga kita kasih sebuah gambar. Gambar ini menjadi ilustrasi sebuah isi dari buku tersebut. Jadi mulai dari pembayaran, dari
troli belanja, dari HP, dari bentuk supermarket, dan di sini ada juga identitas diri. Dan di sini tentunya jenis fontnya kita bedakan tergantung dari penggunaan font tersebut. Jadi misalkan untuk buku panduan, fontnya kita buat yang tajam, kita buat tegas, dan kita boldkan juga. Ukurannya tentunya lebih paling besar. Lalu untuk di bawah sendiri itu penggunaan aplikasi bla 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 itu kita kecilkan lagi, kita ubah warnanya. Lalu setelah itu untuk nama dan selainnya itu menyesuaikan sesuai dengan ukuran. Jadi jangan sampai buku panduan, penggunaan aplikasi, nama, dan juga KKN ini jenis fontnya sama, ukurannya sama, warnanya sama. Nah itu jangan sampai. Jadi biar istilahnya kita bisa tahu porsi-porsi dari tulisan tersebut itu apa gitu. Buku panduan itu memang paling utama karena semuanya itu tentang buku panduan. Penggunaan aplikasi itu lebih ke apa yang kita pandu. Lalu untuk nama ini dari pembuat dari buku panduan ini, dan untuk KKN tim 1 ini sebagai keterangan dari ini buku panduan sebagai bagian dari kegiatan apa. Kurang lebih seperti itu untuk maknanya. Nah, di sini untuk relevansi program, di sini ada 4 tipe huruf. Mulai dari relevansi program itu paling besar. Untuk isinya kita langsung buat reguler biasa. Di sini ada yang paling kita jadikan bold, itu jadinya itu sebagai judul yang ada di depan sini. Lalu di sini ada nama keterangan dari KKN tersebut. Untuk perpaduan warna sendiri juga kita carikan warna yang sebisa mungkin cukup kontras antara background dan juga warna dasar atau warna desainnya. Warna desainnya ada 3 kan, untuk warnanya dari yang merah muda, oranye, dan juga biru dongker. Biru dongker itu menggantikan warna hitam sebagai warna teks ataupun pendukung-pendukung lainnya seperti objek-objek pendukung lainnya. Untuk merah muda dan juga oranye biasanya untuk warna pertegas dan juga warna utama beberapa objek. Jadi pemanfaatannya seperti itu. Dan untuk jenis garis juga banyak, ada garis solid, ini garis titik. Lalu selain itu secara bentuk, di sini ada bentuk HP, ada yang bentuk diagonal. Lalu untuk ruangan sendiri seperti ini penerapannya, dipadatkan di beberapa sisi tapi kita beri nafas di beberapa bagian dan lain sebagainya. Jadi penerapan dasar-dasar desain itu memang ada gitu, dan memang sangat berguna bagi penggunaan dan penerapannya pada desain. Mungkin kurang lebih seperti itu, mulai dari pelatihan desain, lalu mulai dari dasar-dasarnya dan penerapannya pada Canva dan Photoshop, mulai dari membedahnya dan juga mencari apa sih dasar-dasar desain yang sudah bisa kita terapkan dalam sebuah desain. Nah, harapannya untuk Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik semua dapat mengambil beberapa tips dan ilmu dari saya yang saya bagikan. Dan apabila ada salah kata, mungkin saya juga memohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling berkembang, dan harapannya dapat diterapkan untuk warga-warga RT2 ataupun warga lainnya yang sedang menonton ini. Jadinya untuk penyampaian informasi akan lebih menarik dan tentunya membuat senang oleh pembaca-pembacanya, dan pastinya informasi akan lebih tersampaikan. Kurang lebih dari saya begitu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.